Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan sekali ini saya akan menyampaikan beberapa materi secara singkat. Yang pertama ada persalinan normal adalah proses pengeluaran janin yang terjadi pada kehamilan cukup bulan, yaitu 37-42 minggu dengan presentasi belakang kepala yang berlangsung dalam 18 jam tanpa alat bantu dan tidak menimbulkan komplikasi baik pada ibu maupun pada janin. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang tanda-tanda persalinan. Tanda-tanda persalinan itu ada 3. Yang pertama adalah terjadinya kontraksi uterus atau yang biasa kita sebut dengan HIS. Kemudian yang kedua adalah pengeluaran lendir yang bercampur dengan darah atau yang biasa kita sebut dengan blood show. Kemudian yang ketiga yaitu adalah pengeluaran cairan yang diakibatkan karena pecahnya ketuban atau selaput ketuban yang robek. Faktor yang mempengaruhi persalinan. Yang pertama ada power. Power itu adalah kekuatan dari ibunya sendiri, kemudian ada vesage. Vesage itu jalan lahir, kemudian ada passenger. Passenger itu air ketuban, janin, dan plasenta. Kemudian ada psikis. Psikis dari ibunya sendiri, kemudian ada penolong. Penolong itu dari tim medis. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang 7 mekanisme persalinan. Yang pertama itu ada engagement. Engagement itu ketika sutura sagittalis menghadap ke sumbu jalan lahir. Kemudian ketika adanya HIS yang semakin kuat, itu terjadinya descent atau penurunan. Di descent ini ada 2. Yang pertama itu ada asynclitismus anterior, yaitu ketika kepala janin menyentuh promontorium. Kemudian asynclitismus posterior itu ketika kepala janin menyentuh simfisis pubis. Kemudian dengan adanya kontraksi yang semakin kuat itu terjadinya fleksi. Fleksi itu dagu janin menyentuh ke dada janin. Setelah terjadinya fleksi itu terjadi faksi dalam atau internal rotation, yaitu occiput berada di bawah simfisis pubis. Internal rotation dikatakan sempurna apabila occiput berada tepat pada jam 12. Kemudian setelah terjadi internal rotation terjadi extension. Extension itu di mana dagu janin menjauh dari dada. Kemudian terjadi external rotation. Setelah terjadinya external rotation baru kita membantu melahirkan bayi dengan secara biparietal, yaitu sanggah, susur, dan dekatkan bayi ke perut ibu dengan cara skin to skin. Kala persalinan. Persalinan itu ada 4. Yang pertama kala 1. Kala 1 itu dimulai dari pembukaan 1-10 cm. Kemudian kala 2 dimulai dari pengeluaran janin, plasenta, dan air ketuban. Dan kala 3 itu kala postpartum. Dan kala 4 dimulai dari 2 jam setelah postpartum. Persalinan ada macam-macam presentasi. Yang pertama ada presentasi vertex atau presentasi cephalika. Presentasi cephalika ini adalah presentasi yang sangat baik dalam proses persalinan. Yang kedua ada presentasi muka. Yang ketiga ada presentasi dagu. Yang keempat ada presentasi bokong. Menyebutkan tentang letak-letak sungsang. Yang pertama itu ada complete bridge. Yang kedua ada frank bridge. Dan yang ketiga ada incomplete bridge. Kemudian posisi bayi. Posisi bayi itu ada transversal, kemudian oblik, dan yang ketiga ada normal atau yang disebut dengan longitudinal. Semacam HIS. HIS itu ada 4. Yang pertama adalah kontraksi dini, yang kedua adalah kontraksi palsu, yang ketiga adalah kontraksi saat berhubungan, dan yang keempat adalah kontraksi yang sebenarnya. Kemudian, apa sih perbedaan HIS palsu dan HIS yang sebenarnya? HIS palsu atau HIS pendahuluan itu rasanya itu tidak teratur, kemudian nyerinya itu tidak pernah kuat, kemudian tidak ada pengaruh pada serviks. Kemudian pada HIS yang sebenarnya itu terjadi secara teratur, kemudian rasanya nyeri yang tambah kuat dan sering, kemudian adanya pengaruh terhadap serviks. Baiklah, di sini saya akan menyebutkan tentang fetal skull. Fetal skull atau yang disebut dengan tulang tengkorak. Fetal skull ini terbagi menjadi 2. Yang pertama ada splenocrinium atau tulang muka. Itu terdiri atas os nasal, os zygomaticum, os mandibula, dan os maxilla. Kemudian yang kedua ada neurocranium. Neurocranium ini terdiri atas tulang frontal, parietal, occipital, temporal, ethmoid, dan sphenoid.
Selanjutnya ada ukuran-ukuran dari fetal skull. Yang pertama ada submentobregmatik, yaitu dari mentofontanel ke bregmatica, yaitu ukurannya 9,5 cm. Kemudian ada suboccipitobregmatik, dari bregmatik ke occipital, yaitu ukurannya sama 9,5 cm. Kemudian yang ketiga ada ventricumental, yaitu dari magnum foramen ke puncak parietal, ukurannya itu 13,5 cm. Kemudian yang terakhir ada occipitofrontal. Occipitofrontal itu adalah dari frontal ke occipital, itu ukurannya 11 cm. Macam-macam sutura. Pada fetal skull terdapat 4 sutura. Yang pertama adalah sutura frontalis. Sutura frontalis ini terletak di antara kedua tulang frontal. Kemudian yang kedua ada sutura coronalis. Sutura coronalis ini terletak di antara tulang frontal dan parietal. Kemudian yang ketiga ada sutura sagittalis. Sutura sagittalis ini terletak di antara kedua tulang parietal. Kemudian yang terakhir ada sutura lambdoide. Sutura lambdoide ini terletak antara tulang parietal dan tulang occipital. Bahan payudara pada ibu hamil. Pada trimester pertama, areola itu berwarna agak sedikit gelap atau kehitaman, kemudian putingnya akan sedikit lebih kuat, itu untuk memudahkan bayi untuk menghisap. Trimester kedua, payudara mulai memproduksi dan menyimpan air susu yang disebut dengan kolostrum. Kolostrum itu adalah cairan kental berwarna kekuningan yang akan memberikan makanan kepada bayi beberapa hari pertama kelahiran. Anatomi payudara. Payudara terdiri dari lobus, puting, sinus lactiferus, ductus lactiferus, otot, tulang iga, lemak, otot polos, alveoli, arteri, vena, dan kapiler. Saya akan menjelaskan tentang pembentukan plasenta secara singkat. Jadi, proses pembentukan plasenta ini dimulai setelah nidasi embrio ke dalam endometrium. Kemudian proses plasentasi pun dimulai. Plasentasi berlangsung sekitar 12-18 minggu setelah fertilisasi. Plasenta itu berasal dari trofoblast yang mulai terbentuk. Kemudian pada hari ke-8 setelah fertilisasi, sel trofoblast ini berdiferensiasi dan menghasilkan 2 lapisan. Yang pertama lapisan dalam yang disebut dengan sitotrofoblast, kemudian lapisan luar yang disebut dengan sincitiotrofoblast. Kemudian, setelah implantasi, trofoblast akan berdiferensiasi ke jalur utama yang membentuk fili dan ekstrafili. Trofoblast fili akan menjadi fili korion, di mana berfungsi membawa oksigen dan nutrisi di antara fetus dan ibu. Kemudian, trofoblast ekstrafili akan bertransmigrasi ke dalam desidua dan myometrium yang berfungsi untuk menginvasi pembuluh darah ibu. Trofoblast ekstrafili diklasifikasikan lagi sebagai interspesiasi ekstrafili trofoblast dalam endovascular ekstrafili trofoblast. Ekstrafili di luar fili trofoblast juga bertanggung jawab menginvasi desidua dan arteris spiralis dan akhirnya tembus ke myometrium. Sekitar hari ke-10, blastosus akan tertanam di dalam endometrium seluruhnya dan terbentuklah plasenta. Ekstrafili di luar fili trofoblast juga bertanggung jawab untuk menginvasi desidua dan arteris spinalis dan akhirnya tembus ke myometrium. Sekitar hari ke-10, blastosus akan tertanam di dalam endometrium seluruhnya dan terbentuklah plasenta. Fungsi plasenta itu yang pertama adalah sebagai respirasi, kemudian transfer nutrisi dan transfer obat. Kemudian ada pendekatan plasenta. Pendekatan plasenta yang tidak berbahaya itu adalah adesiva, kemudian yang berbahaya itu adalah parkreta. Kemudian membentuk menjadi plasenta itu adalah trofoblast, sedangkan sel emas itu membentuk menjadi janin. Sekian video dari saya. Jika ada terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.